Pikiran dan ego adalah dua hal yang sangat dekat dengan kita, tetapi seringkali justru menjadi sumber penderitaan yang paling dalam. Banyak orang mencoba menenangkan pikirannya, banyak juga yang ingin menghilangkan ego. Tapi pertanyaannya, dari mana pikiran itu muncul? Bagaimana ego bisa terbentuk? Apakah keduanya adalah musuh? Atau justru alat penting dalam pengalaman sebagai manusia? Video ini akan mengajak kamu menyelami secara mendalam proses terbentuknya pikiran dan ego, dari awal mula kesadaran hingga menjadi struktur identitas personal yang kita kenal sebagai aku. Tonton sampai selesai, karena ini bukan sekadar informasi. Ini bisa menjadi cermin untuk memahami dirimu sendiri lebih jujur, lebih dalam, dan lebih utuh. Dan jika menurutmu konten seperti ini penting untuk banyak orang, jangan lupa untuk like, share ke temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Kita langsung saja mulai dari jiwa. Jiwa adalah struktur kesadaran yang mulai mengenali diri sebagai subjek pengalaman. Jiwa mulai menyimpan memori, mulai merasakan suka dan duka. Ia belum punya pikiran dalam bentuk kata-kata, tapi sudah punya getaran emosional, intuisi, dan pengalaman akan waktu secara subtil. Jiwa adalah wadah yang menyimpan jejak pengalaman dari berbagai kehidupan dan dimensi. Disinilah benih-benih ego dan pikiran mulai tertanam. Saat jiwa memasuki tubuh halus dan terhubung dengan tubuh fisik, ia mulai berinteraksi dengan dunia melalui indera dan persepsi. Interaksi ini menciptakan asosiasi. Otak memproses rangsangan, menyimpan data, membuat pola, dan akhirnya membentuk pikiran. Pikiran bukan entitas. Pikiran adalah aktivitas, hasil dari jutaan proses persepsi, memori, bahasa, dan penilaian. Pikiran adalah upaya untuk memahami realitas, mengolah pengalaman, dan membangun narasi. Seiring waktu, pikiran menjadi sangat dominan. Ia bukan hanya mencerna pengalaman, tapi juga mulai mengklaim pengalaman itu sebagai miliknya. Ketika pikiran telah membentuk peta konseptual tentang siapa aku, maka dimulailah kelahiran ego secara aktif. Ego bukan sekadar kumpulan memori atau penilaian tentang diri, tetapi struktur mental yang terus-menerus memperkuat ilusi bahwa aku adalah ini, aku bukan itu, aku ingin menjadi ini, aku tidak suka itu. Struktur ini tumbuh dengan menyerap pengalaman dan menilai segala sesuatu berdasarkan kesenangan dan penderitaan. Ego menjadi pusat dari seluruh aktivitas interpretasi. Ia memproyeksikan ke masa depan, mengingat masa lalu, membandingkan, menghakimi, menginginkan, menolak, dan takut kehilangan. Ia terbangun sebagai suara dalam kepala yang terus berbicara tanpa henti. Ia merasa dirinya nyata, karena setiap kali kita menyebut aku, maka yang muncul adalah kumpulan identitas, kenangan, trauma, harapan, dan opini yang semuanya terangkai dalam narasi internal yang sangat meyakinkan. Dan yang paling rumit adalah, manusia tidak menyadari bahwa ini adalah ilusi. Ego tidak merasa dirinya palsu. Ia merasa dirinya satu-satunya yang benar, satu-satunya pusat keberadaan. Ia hidup dalam mode otomatis, menjalani kehidupan berdasarkan konsep yang diwariskan, berdasarkan reaksi yang ditanamkan, dan berdasarkan rasa keterpisahan yang dipercayai sebagai kenyataan. Ego bukan sesuatu yang jahat. Ia adalah ciptaan pikiran yang mencoba bertahan hidup dalam dunia yang terlihat terpisah. Ia dibentuk untuk melindungi tubuh, menjaga kelangsungan hidup, dan merespons bahaya. Namun, ketika manusia mengidentifikasi sepenuhnya dengan ego, tanpa menyadari keberadaan kesadaran murni di baliknya, maka hidup berubah menjadi permainan identitas. Segala hal menjadi tentang aku dan milikku. Dan dari sinilah muncul konflik, penderitaan, pencarian, ketamakan, dan rasa tidak pernah cukup.
Ini adalah identifikasi dan derita dari permainan yang tak berujung. Ketika identitas sudah terbentuk, manusia mulai mengejar pengakuan, validasi, dan pencapaian untuk mengukuhkan eksistensi egonya. Seseorang yang teridentifikasi dengan pencapaian akan merasa hancur saat gagal. Seseorang yang teridentifikasi dengan kekayaan akan merasa kehilangan diri saat hartanya hilang. Seseorang yang teridentifikasi dengan peran sosial akan merasa tidak berarti saat peran itu tidak lagi diakui. Ego hidup dalam ketergantungan terhadap hal-hal di luar dirinya. Ia terus mencari sesuatu untuk dimiliki agar merasa utuh, padahal apapun yang didapat tidak pernah bisa benar-benar memuaskan. Karena kepuasan ego bersifat sementara dan selalu haus akan lebih. Ketika pujian datang, ego mengembang. Saat hinaan datang, ego runtuh. Ia tidak stabil. Ia labil. Dan selama identifikasi terhadap ego masih berlangsung, maka penderitaan menjadi tidak terelakkan. Dan ironisnya, penderitaan inilah yang pada titik tertentu bisa menjadi pintu awal untuk keluar dari ilusi ego. Ketika seseorang mulai merasa lelah dengan semua pencapaian, merasa kosong meski telah memiliki banyak, atau merasa tersesat meski terlihat sukses, maka benih pertanyaan sejati mulai muncul. Siapakah aku sebenarnya jika semua ini bisa hilang? Pertanyaan ini bukan berasal dari ego. Ini adalah panggilan dari kesadaran murni yang mulai menembus lapisan-lapisan palsu. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran sangat bermanfaat. Ia membantu kita membuat keputusan, berkomunikasi, menciptakan teknologi, dan bertahan hidup. Tapi masalah muncul ketika kita tidak sadar bahwa kita bukan pikiran itu sendiri. Ketika seluruh identitas kita ditentukan oleh isi pikiran dan ego, kita hidup dalam realitas semu, penuh tekanan, konflik, dan ilusi. Ketika penderitaan akibat keterikatan pada ego mencapai puncaknya, kesadaran murni mulai memunculkan dirinya secara halus. Bukan dengan suara, bukan melalui logika, tetapi sebagai perasaan dalam yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada bagian terdalam dari diri yang mulai sadar, ini bukan diriku. Semua yang kupegang erat, ternyata bukanlah siapa aku sebenarnya. Proses penyadaran ini tidak terjadi karena ego mengizinkannya. Justru sebaliknya, ego akan berusaha mempertahankan kekuasaannya. Ia akan menolak untuk diam. Ia akan mencari kesibukan, membandingkan spiritualitas, bahkan menciptakan ego spiritual baru. Merasa lebih tinggi, lebih sadar, lebih suci. Tapi kesadaran sejati tidak berisik. Ia tidak butuh pembuktian, ia hanya hadir dalam keheningan. Saat seseorang mulai mengamati pikirannya sendiri tanpa menilai, mulai menyadari bahwa ada suara di kepalanya dan ada yang menyaksikan suara itu, maka celah menuju pembebasan mulai terbuka. Pengamat ini, yang hanya menyaksikan tanpa menilai, yang tidak melekat pada pengalaman, yang tidak terbawa oleh emosi, itulah kesadaran murni. Bukan identitas, bukan konsep, melainkan keberadaan yang ada sebelum pikiran. Dan disinilah terjadi pergeseran besar, dari hidup sebagai ego, menjadi hidup dari kesadaran. Dari merasa aku adalah ini dan itu, menjadi menyadari bahwa semua ini dan itu, hanyalah bentuk yang lewat dalam layar kesadaran. Jadi, kesadaran sejati tidak muncul dari berpikir, tapi dari mengamati pikiran itu sendiri. Dari jarak yang jernih, kita bisa mulai melihat bahwa ego hanyalah tokoh dalam panggung kehidupan, bukan sutradaranya. Dan proses pelepasan ego bukan berarti membunuh ego, tapi menyadari batasannya. Menyadari bahwa kita bukan narasi yang terus berubah di kepala, melainkan keheningan yang menyaksikan semua itu. Dengan menyadari pikiran dan ego sebagai alat, bukan sebagai pusat diri, kita mulai hidup lebih ringan, tidak lagi reaktif, tidak lagi dikuasai rasa takut atau ambisi palsu.
Pikiran dan ego adalah bagian penting dari kehidupan sebagai manusia. Tapi mereka bukan identitas sejati kita. Mereka adalah alat untuk menjelajahi kehidupan, bukan pusat dari kehidupan itu sendiri. Semakin dalam kita memahami proses terbentuknya pikiran dan ego, semakin besar ruang yang muncul dalam diri. Ruang untuk hadir, menerima, dan mencintai tanpa syarat. Jika kamu merasa video ini membuka pandangan baru atau membantumu memahami diri lebih jujur, klik tombol like, share ke temanmu yang sedang mencari jati diri, dan subscribe channel ini untuk terus belajar bersama.